KPA atau KPA mengawasi semua, ya. Jadi kalau misalnya kalau dibilang titik-titiknya ya, titik-titiknya apa misalnya kebocorannya ya, biasanya itu adalah di sekarang makanya ingat di tim pelaksananya, pada saat pelaksananya. Ingat tadi tugas tim pelaksana tadi Pak Taufik ya kalau kita diskusikan tadi. Pertama, tugas tim pelaksana itu adalah pertama menyampaikan secara berkala laporan prestasi pekerjaan, kedua adalah laporan penyerapan anggaran. Jadi penyerapan anggarannya itu harus dilaporkan. Kemudian ingat juga untuk pekerjaan swakelola tidak boleh ada yang namanya pemberian keuntungan, ya, pemberian keuntungan. Tadi saya bilang pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh tim pelaksana misalnya. Mereka tidak ada keuntungan di sana. Di sana itu hanya pengadaan barang jasa berdasarkan prinsip dan etika saja. Harus mematuhi prinsip, harus mematuhi etika. Jadi tapi tidak boleh memperhitungkan keuntungan untuk tim pelaksana misalnya. Keuntungan untuk tim pelaksana melaksanakan pengadaan barang jasa, tidak. Karena nanti itu akan dalam bentuk pertanggungjawabannya yang diperiksa oleh tim pengawas adalah at cost, pengeluaran realnya, ya. Pengeluaran realnya berapa, ya. Jadi bukti aktualnya. Jadi biaya aktualnya itu berapa, itu yang diminta. Seperti itu Pak Taufik. Ada pertanyaan lainnya? Oke, sudah jelas Pak Taufik? Ya cukup Pak, karena Oke. susah ini membahas korupsi ini. Ayo jangan di sini lah Pak. Pian yang nulun aja, telepon aja kita. Eh, ya, Oke, masih. oke Pak. Baik, ada yang lain? Izin Pak, Silakan. jadi Pak kalau kita, Peri ya. betul Pak, kalau kita ingin bekerja sama misalnya dengan PTS kan untuk mungkin pemberdayaan, berarti nanti swakelolanya masuk yang tipe 3 Pak ya. Betul, Pak Peri. Itu tipe 3 perguruan tinggi swasta. Jadi nanti tidak perlu ada MOU, tapi nanti sama seperti ormas, ormas yang lain ya, dia memberikan proposal, ada proposal. Kalau misalnya tadi kan cuma satu, tapi kalau misalnya mau dikompetisikan, misalnya ada banyak perguruan tinggi swasta yang lain mau dikompetisikan, ada nanti pemberian awal tadi adalah pemberian proposal dan portofolio. Ya, seperti itu tadi Pak Topik. Pak Peri. Kerjasamanya itu di awal sebelum ini Pak, sebelum pelaksanaan swakelola. Iya, jadi pada tahap perencanaan pun sebenarnya kita sudah bisa tahu ya bahwa siapa pelaksana swakelolanya nanti pada saat kita menyusun karena nanti ada RAB-nya. Tapi kalau misalnya tidak berubah ya boleh saja. Misalnya pada saat kita perencanaan kita minta informasi pelaksanaan dengan satu perguruan tinggi swasta ya. Kemudian pada saat anggaran sudah ada, kita mau kompetisikan, ya kita kompetisikan misalnya karena banyak bisa. Kita undang beberapa perguruan tinggi swasta kan, beberapa perguruan tinggi swasta untuk menawarkan pekerjaan swakelola tersebut. Baru nanti dilakukan penilaian. Jadi jadi tidak ada proses pemilihan, ya. Pemilihannya itu maksudnya tidak ada pokja, tidak ada pejabat pengadaan dalam proses swakelola. Seperti itu Pak Peri. Siap, terima kasih. Mengerti Pak. Oke, ada yang lain? Sebelum saya tutup. Baik, saya kembalikan ke Ibu Jati. Baik, terima kasih Bapak eh, untuk materi yang sudah disampaikan hari ini. Untuk Bapak Ibu peserta, gimana? Sudah cukup jelas? Jelas Bu. Oh, jelas ya. Mungkin nanti sambil proses penilaian buku kerja yang sudah Bapak Ibu upload, nanti kami panitia dibantu Pak Azwar selaku fasilitator PBJ kami di BPSDM. Nanti untuk Jumat depan satu kali lagi kita ya Pak Azwar ya.
untuk Iya. pembahasan buku kerja. Dan mungkin sebelum nanti tanggal 5 November kita closing di pelatihan. Eh, Semoga Bapak Ibu semua sudah selesai untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Karena memang untuk yang level 2 ini nggak ada ujian ya Pak ya. Kita nggak ada uji sertifikasinya, tapi wajib mengerjakan semua tugas yang ada di LMS. Gitu ya Pak Azwar ya? Nanti ada kayak post-testnya ya, kayak Ya, post-testnya itu ada. post-test. Ya, Heeh. post-test. Itu juga Dan itu salah satu ada batas nilainya pelatihan. kalau nggak salah. Ada, eh, oh kalau yang post-test ya Pak? Ya kalau nggak salah kalau apa yang itu ada post-test tuh Passing ada grade-nya penilaiannya, ada passing grade-nya kalau nggak salah 75 atau berapa itu ya kemarin tuh ya. Tapi kalau itu bisa dilaksanakan, LKP, itu bisa berulang kali ya, iya, berulang kali. iya. Jadi kalau Jadi untuk ada, penjelasan dari panitia LKPP kemarin Pak Izin, kalau untuk post-test itu bisa diulang berkali-kali sampai ya, passing memenuhi grade, passing grade. Iya. ya sampai passing grade. Kalau untuk buku kerja nanti setelah revisi kan satu kali kesempatan aja. Jadi mungkin nanti sebelum sebelum nanti Bapak Ibu upload revisi, mungkin berkenan nanti Pak Azwar bisa mengoreksi dulu untuk tugas-tugas Bapak Ibu. Bisa masuk ke LMS ya Pak ya? Belum, saya belum bisa masuk LMS kenapa ya? Oh belum bisa. Coba nanti Iya, coba nanti ya. saya ini. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Ibu Jati masih ada satu pertanyaan terakhir. Oh iya, siap Pak Taufik, gimana? Oke. Jadi ulun kan terlambat masuk nih lah. Jadi karena ulun sudah mencoba mengerjakan yang satu ya, yang satu itu kan perencanaan untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi kebetulan kasusnya itu kan kasus kambing ya, pengadaan kambing Pak Ajuar. Kemudian di situ ada 4 ya, mulai dari pengadaan kambing, kemudian pembuatan kandang, dan seterusnya ya ada 4 gitu ya. Nah kemudian kalau kita melihat formulir 1 yang ulun kerjakan itu, eh, kesan yang ulun tangkap nanti mohon mohon dikoreksi Pak Ajuar. Kesan yang ulun tangkap jadi formulir 1 tuh jadi 4 buah nanti jadi Pak Ajuar begitu di dalam pemikiran ulun. Jadi untuk pengadaan kambing 1 pomnya, kemudian nanti untuk Oh, pengadaan kandang 1 lagi, kemudian yang item nomor 3 1. Ah, itu asumsi pertama Pak Ajuar. Asumsi kedua selalu bolak-balik kayaknya isinya mirip-mirip inilah. Ah, ah, apakah keempatnya itu jadi 1 saja gitu Pak Juar gitu ya? Karena kan ini tidak ada petunjuk yang tegas harus 1 atau menjadi 4 begitu. Pak Juar, ulun belum masuk ke buku 2 dan 3 karena hari ini jual lagi setulan di Surabaya. Jadi iya. sambil ini pun mencuntan-cuntan waktu lah. Bubuannya tulakan semuanya anak ke Tunjungan Plaza ulun di sini ya anu mendengar pian mepander. Heeh. Nah itu Pak Juar mungkin mohon pencerahan Pak. Karena ulun kan sempat pertemuan pertama. Mohon maaf lah kawan-kawan yang lain mungkin ulun Oke, membuat pian harus bergabung dulu sebentar ya. sebentar. Silakan. Yang perencanaan, yang sudah selesai perencanaan bagaimana? Ini Hmm. maksudnya form identifikasi kebutuhan nggak Pak? Ya, iya, 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 iya. Identifikasi Ya, kebutuhan form bulan identifikasi pertama. kebutuhan. Ya, Hmm. saya nggak lihat nih yang bentuknya. Makanya karena kemarin Hmm. saya masih belum bisa masuk LMS ya, jadi saya belum bisa melihat ini bentuknya buku kerjanya. Kayaknya buku kerjanya ini berbeda dengan kelas sebelumnya. Izin, Ya, izin Pak Ajwar, boleh ulun share screen-kan saja dan silakan Pak, Pipian melihat. Lah, izin silakan. Ibu Jati ulun share screen. Iya, silakan Pak. Nggih. Nah, ini Pak buku kerjanya kan seperti ini nih. Mm-mm. Sebentar lah, ini keluar sebentar lah. Nah, ini kan pengadaan kambing ya. Jadi pengadaan kambing ini ada 3 pengadaan kambing. Kemudian ada eh, kandang kambing. Kemudian ada jasa konsultasi bimbingan untuk pembelajaran teknik orang berternak kambing. Dan rasanya ada lagi 1, bimbingan teknis beternak kambing kan jadi ada 4 Pak.
Satu yang Mm-mm. sifatnya pengadaan, dua pengadaan fisik, dua jasa lah, Pak Azwar. Nah, lalu ulun mencoba mengerjakan sudah semat lah ulun lihat kan Coba lihat ke bawah dulu Pak. Lihat, coba ke bawah dulu Pak. sampai habis kah? Coba lihat ke bawah Bang. Iya nih, nih. Nah, Nah, skenario tugasnya nih Pak. ini nih tugasnya. Nah, Melengkapi lampiran 1 mm-mm. untuk Ya, level 2 kan. lampiran Lampiran 1, 1 2, 3, dan untuk 4 pengadaan. semuanya Pak Ai. Nah, ini Mm-mm. kan untuk yang tugas pian untuk yang perencanaan. Nih yang Nih nomor 1 ini. tugasnya nih. Nomor 1 itu lampiran 1 POM identifikasi kebutuhan Nggih. untuk pengadaan kambingnya aja. Iya, Kemudian melakukan POM untuk spesifikasi teknisnya. ya. Kemudian lampiran 3 membuat kerangka acuan kerja untuk jasa konsultan perseorangannya. Mm-mm. Kemudian nomor keempat adalah lampiran 4 POM HPS. Nggih. Nah, jadi ini pian kerjakan ini per ini aja. Untuk Sesuai POM form. identifikasi kebutuhan itu cuma pengadaan kambingnya aja. Iya. Jadi untuk yang lain nggak perlu, Pak. Oke, Sesuai itukah? dengan format lampiran Pak izin. Itukah? Oh, jadi kayak yang kan yang 3 itemnya itu kada diolah lah Pak Ajuar. Ulun berpikir ulun mau olah Bang. Karena bentuk soalnya itu kan ada 4 lah Pak Ajuar. Jadi Iya, ini kan identitas itu kemudahan oh ya ini di sininya. ikuti ininya aja, Pak. Yang ininya. Jadi yang Mm-mm. tugas pian mengikuti yang di sini aja. Cuma Jadi ini di buku kerja. ulun bukakan sebijinya Pak lah lampirannya lah. Nggih. Nggih, supaya kita sepakat lah. Ulun bukakan. Nah, jadi ini ada lampiran. Karena menurut ulun penting gue Bang ulun supaya bisa paham kalau untuk Nggih. jasanya seperti apa. Nah, ini kan ulun mengerjakan yang kebutuhan pengadaan kambingnya nih Pak, sudah ulun kerjakan. Iya. Nah, Oh, ini. nggih. Jadi, Nah, lalu kan nggih. ulun lanjutkan lagi. Jadi ini ulun anggap 1A, 1B-nya adalah Oh, identifikasi kebutuhan pengadaan kandang kambing. Nah, oh karena ikut. Nggih. tugasnya ada 4. Ada Pak Heeh. Juar. Nggih. Heeh. Pian cukup Nggih. yang di atas saja itu, Pak. Oh, cukup yang Yang di atas ini kapal kah? Nah, lalu kambing yang aja. di bawahnya nih kena kapan di apa ditindaklanjuti lah istilahnya. Nah, ini belum dikatakan. Ini untuk di buku kerja sebenarnya nggak dicari. Jadi Bapak tadi cuma ditugaskan untuk yang pengadaan kambingnya saja. Jadi Oh, di itu situ kah? nanti Bapak melihat nih, oh untuk pengadaan kambing saya menggunakan yang mana form identifikasi kebutuhannya. Jadi kan Ah, paham nih, ini jenis pengadaannya sudah tahu, untuk jenis pengadaan ini menggunakan ini, untuk jenis pengadaan ini menggunakan ini, dengan ini. Nah dari oh, itu aja kita sudah bisa oh, itu. menilai Pak. Jadi Jadi dari ini untuk, ulun berbalik ke soal lah Pak Juar. Jadi nggih, tugasnya ini kan memang pengadaan kambing Jepang semuanyaan ya loh. Oh, nggih, tapi ini yang lampiran 2 teknis pengadaan. Yang spesifikasi 3 teknis. jasa konsultasi Pak, jasa konsultasi Nah, perorangan penyusunan materi bimbingan teknis. iya, ini untuk jasa konsultan perseorangan kan ada tadi tuh. Di Nggih, studi iya, kasusnya iya. tadi ada KK jasa konsultan Iya, perseorangannya tadi iya, di iya, atas ada. iya. Oke. Sudah ada. Itu cuma Ya. itunya aja, Pak. Nah, Jadi nggak perlu makanya jangan keempatnya. kada mendapat pian lu uyung uyung Habis waktu pian iya loh. menulis itu kemuaan. Nggih, Nggih. Nggih, terima kasih Pak Juar. nggih. Luar biasa Iya, nih Pak. pian memberi bimbingan lawan ulun. Nggih, Bang. Ulun gantian kan kita, Pak. Pian kan membimbing ulun juga. Iya, makasih jelas ya Izin Pak. Pak Juar, Ya, boleh ke Pak jelas Juar? jelas 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 stop share Mohon lah. izin Bu, Nggih, Ya, mohon izin Bu. boleh silahkan Pak. Ya sedikit aja, nggih. Siap, Pak Juar mohon izin tanya. Silakan. Pak Roni ya. Kalau misalnya Oh, Pak Adi. tadi. Adi, Pak. Siap. Kita kan tugas 1 sama tugas 2 yang perencanaan sama yang tugas 2 itu kita sudah menyelesaikan. Sekarang melaksanakan tugas yang ketiga. Nah, pada saat ini setelah mendengar penjelasan dari sampean, kemudian telah mempelajari mengikuti yang materi itu, ternyata yang tugas 1 yang perencanaan itu ada rencana mau diperbaiki, Pak. Nah, Boleh. bolehkah kita Direvisi. upload ulang gitu? Boleh, Apa boleh. dihapus dulu apa gimana itu? Revisi aja nggak apa-apa Pak. Mm-mm. Nggak Nanti kalau nanti sudah kelihatan Pak. Ini ada revisi kedua, revisi ketiga Pak. itu ada kelihatan kok. Yang dari awalnya berapa kali sudah itu Rep- ada rekodnya. Oh, tapi nggak apa-apa diupload aja ya gitu ya, Pak? Iya, nanti kita ambil yang terakhir. Iya, Oh, siap, kalau siap. sudah Baik. upload nanti tinggal ajukan revisi aja Pak, upload lagi aja. Terima kasih, Bu. Siap.
Gimana? Masih ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Bu Jati 4 Kastula. Enggak, Pak. Oke, Bapak Ibu, izin terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada hari ini. Pak Azwar, terima kasih juga untuk kesempatannya di sela waktu Pak Azwar yang sangat sibuk sekali. Saya Eh, mohon maaf Bu ya. Siap. Dan nanti kami coba masukkan Pak Azwar ke LMS supaya bisa langsung melihat buku kerja teman-teman ya Pak ya, Iya. yang sudah dikerjakan. Dan nanti mungkin kalau Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Azwar ada yang mau merevisi jawaban yang sudah diupload, nggak apa-apa, ajukan aja revisinya, nanti terekord dan nanti tim penilai akan melihat yang terakhir ya Pak ya, revisi terakhir Ya. nanti kita lihat. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi. Selamat berakhir pekan, Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai